mau khuruj, kita aja khuruj, ya saya senyum aja ya. Kami khuruj setiap hari. Ya, ente kan dapat gaji di situ. Kurang ngajar dia ya. Apa kita setiap mengajar hadis dapat gaji? Enggak, Pak. Suuzon nama ulama. Nah, itu oknum ya. Tolong antum yang ahbab tabligh kasih tahu itu oknum-oknum ya. Saya sudah disinggung lebih dari 3 kali. Habis kajian kita ditashkil di bawah. Ya, kita capek-capek bela mereka di tanah, di lapangan, malah kita dihina di depan orang ya. Di BST pernah ya, Jakarta. Tapi ya sudah, ana muhibbuhum ya, saya cinta mereka, cinta jamaah dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel JT Informasi. Di channel ini kita akan membahas semua seputar informasi mengenai jamaah tabligh. Adapun dari beberapa pemahaman jamaah tabligh, banyak yang mengira bahwasanya jamaah tabligh sering menggunakan hadis-hadis dhaif. Maka di sini Buya Ar-Razi Hashim akan menjelaskan tentang Fadailul A'mal atau kitab Fadilah Amal yang sering dibaca oleh jamaah tabligh, mengenai di dalamnya banyak sekali kitab-kitab, banyak sekali hadis-hadis yang terbilang hadis dhaif. Oke kawan-kawan, tidak perlu lagi berlama-lama di depan, langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Menambah-nambahi atau mengurang-urangi. Yang nambah-nambahi biasanya masyarakat awam, yang ngurang-ngurangi biasanya orang-orang yang ekstrim. Nabi nggak pernah menolak itu, dia tolak. Nabi tidak pernah melarang itu, dia larang. Itu juga berbohong. Nabi tidak pernah mengatakan itu, dia tambah-tambahkan. Itu juga berbohong. Jadi ustadz bisa aja bohong ya? Jamaah juga bisa bohong. Ternyata mohon maaf, kami paling takut bab ini. Ustadz itu paling banyak bohong atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya? Banyak bohong, banyak sekali bohong. Ini mohon maaf saya sebut saja ya. Dulu 2013 kita baru bentuk Cordova Korps Dai di sini. Kita buat training. Ada satu ustadz teman kita bilang apa? Ustadz, saya sudah baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, disebutin 6 kitab. Saya kaget. Saya kaget, Pak. Tapi tidak ada zikir ba'da sholat dengan mengeraskan suara. Wah, saya kemudian gergetan juga. Di samping kita pembicara itu orang ulama lah di sini. Kita nggak usah sebut ya. Dia kakak kelasnya Ustadz Al-Nuf. Ternyata dia nggak baca juga. Dia bilang emang tidak ada, tapi dalam fikih berarti dia nggak baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Hadis mengenai zikir setelah sholat dengan mengangkat suara. Akhirnya pelan-pelan. Saya waktu itu jadi moderator, bukan pemateri. Jadi saya pemateri 3, lalu dari luar 1. Dari Jakarta kita waktu itu ya. Akhirnya pelan-pelan, Afwan Ustadz, boleh saya tambahkan? Boleh. Akhirnya kita tanya, antum sudah baca Sahih Bukhari? Udah bilang iya. Serius? Dari awal sampai akhir? Dia bilang iya. Antum sudah baca Sahih Muslim? Dia bilang iya. Antum sudah baca Sunan Abu Daud? Dia jawab iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia berbohong. Saya tahu dia tidak pernah keluar negeri dan tidak pernah ngaji di Jakarta, tidak pernah ngaji di Ma'had Darus Sunnah. Tapi dia ngaku pernah membaca semua kitab hadis yang 6. Akhirnya boleh. Baik Ustaz, antum sudah sampai dalam bab zikir. Sahih Bukhari kitabus shalah, Muslim juga zikir ba'da shalah, Abu Daud, Tirmizi, semua kita sebut, 6 riwayat kita sebut bahwa Nabi SAW, para sahabat Nabi ya, kata Ibn Abbas, kan mereka yarfa'una aswatahum, mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya bizikrillah, dengan berzikir ba'da kulli maktubah, setiap selesai salat wajib. Hadis Sahih Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, sampai ke Imam Al-Hakim meriwayatkan itu. Dia ngakunya udah baca 6 kitab. Ini berbohong, mengurangi yang ada. Tapi alhamdulillah setelah itu dia mau insaf, dia mau ngaku ya. Karena kita kerjain. Orang begitu saya kerjain Pak dulu, tapi sekarang kita udah mau lagi ya. Kita sayang orang begitu, mungkin dia ingin menguji-uji kita ya. Baik.
Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah, kita mulai masuk hadis-hadis palsu atau sangat lemah tapi populer dan sering dibacakan ustadz di khutbah-khutbah, di Google, di ceramah-ceramah. Ini mohon maaf ya para ustadz ya, ini bukan bermaksud menggurui atau ngerjain ya, supaya kita nggak terjebak kepada hadis yang tadi, kapling masuk neraka, mau ya. Ini kadang-kadang ustadz yang malah ngeles ya, untuk hiburan nggak apa-apa loh ustadz. Hati-hati. Imam Ahmad mengatakan, kami idza rawaina fil halal wal haram, ketika kita meriwayatkan dalam halal haram, apalagi bab akidah, tasyaddadna, kami harus ketat. Yang sahih, yang dhaif tidak dipakai. Namun jika rawaina fi ma siwa dzalik, di luar halal haram, di luar hukum Islam, cuma dalam fadilah amal, motivasi beramal, tasahalna, kami melonggarkan. Ini perkataan Imam Salafus Saleh, Imam Ahmad, gurunya para imam ahli hadis. Bukhari Muslim berguru ke Imam Ahmad. Itu juga perkataan Imam Ibnu Mahdi, gurunya Imam Syafi'i. Berarti dalam bab hadis dhaif ada yang boleh, itu dhaif biasa. Tapi kalau sudah dhaif, sangat dhaif dan palsu, gak boleh sama sekali. Mau dalam hukum, mau dalam akidah, ataupun bab pahala motivasi beramal. Apa yang pertama? Pernah dengar hadis ini? Utlubul ilma walau bisin. Ya. Ini enggak palsu Pak, tapi dhaif. Jiddan. Sangat lemah. Yang sahihnya tanpa bisin. Yang sahihnya cuma utlubul ilma. Tuntutlah ilmu. Turunannya itu palsu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Maknanya benar, tapi jangan bilang sabda Nabi. Jadi ada adabnya. Dalam sebuah riwayat jangan sebut ini hadis Nabi, tapi sebut saja riwayat. Itu adabnya. Nah, kita ajarin caranya supaya antum tidak disebut pemalsu hadis, agen hadis palsu. Mending agen umroh, ya dapat duit. Ini agen hadis palsu, dapat neraka Pak. Gimana hadisnya? Utlubul ilma, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Yang kedua, utlubul ilma dari Mahdi. Mahdi itu apa arti Mahdi? Baru lahir. Ya, Mahd itu artinya tempat hamparan. Mihada di Quran. Kalau orang baru lahir ditaruh di bawah itu namanya mihad. Jadi bumi itu disebut mihad, hamparan. Dari hamparan baru lahir sampai ke lahad. Maknanya benar nggak? Jadi bisa saja hadis palsu itu maknanya benar, tapi disebut dari Nabi, adabnya salah. Berbohong atas nama saya, dosanya kecil. Berbohong atas nama gubernur, dosanya kecil. Berbohong atas nama Soekarno, dosanya kecil. Berbohong atas nama masjid, dosanya masih kecil. Tapi berbohong atas nama Nabi, berarti bohong atas nama Jibril. Bohong atas nama Jibril, bohong atas nama Allah. Itu disebut orang paling zalim di Quran surat Az-Zumar. Orang zalim itu munafik, munafik kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Namun kami, ini adab kita Bapak Ibu, kalau ada ustadz guru masih menyampaikan itu, jangan langsung ditegur di depan orang. Nanti kalau di belakang kita kasih tahu, Pak, kemarin kita dapat kajian. Berdua, jangan di depan orang khalayak umum ya. Itu hadis palsu. Nanti saya share ini ke Ustadz Alnof, silakan dibagi-bagikan nanti ya. Kita bolehkan. Namun ingat, yang punya hak mendiagnosa hadis sahih, hadis dhaif itu cuma ahli hadis. Ya, Bapak Ibu nggak punya hak karena bukan spesialis hadis. Ini kita harus buat jarak Pak. Berapa lama spesialis hadis sama dengan spesialis kedokteran? 10 tahun. Ada yang sudah ngaji hadis 10 tahun setiap hari Pak. Sampai mimpinya ketemu Nabi. Atau tidurnya kitab hadis, bangunnya kitab hadis lagi. Seperti imam-imam terdahulu, ya. Enggak ya, tidurnya pakai HP, bangunnya yang pertama dicari
HP. Tahu-tahu pas bangun di alam kubur cari HP nggak ada. Hati-hati ya. Sebelum tidur zikir dulu Pak, 33. Ini sunnah Nabi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 masing-masing. Biar nanti pas bangun tidur itu yang menyambut kita. Kalau bangun tidurnya nanti di alam kubur, jangan HP yang dicari ya, kecuali antum pasang alarm. Utlubul ilma walau bisin. Ini kebetulan belum masuk bulan Ramadan, tapi nanti bulan Ramadan hadis ini laku. Ya, hadis ketiga. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu ajsadahu aw jasadahu 'alan niran. Siapa yang bahagia masuknya bulan puasa, Allah haramkan badannya, tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dari neraka. Ini hadis apa bukan? Ya, kita udah bolak-balik sampai 100 kitab hadis kita cari belum ketemu. Sampai ke kitab Imam Ibnu Asakir kita cari nggak ketemu. Ternyata ketemu. Saya ingat di waktu kecil kita membaca 5 kali khatam kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin ini emang sangat menghibur karena amal sedikit pahala besar. Ternyata setelah ngaji hadis kepada ahli hadis, ketahuan 50% lebih hadisnya palsu, 50% yang lain boleh dipakai. Cuma karena banyak yang masalah, kita nggak pakai Pak. Ya, kita nggak pakai. Kitabnya Pak Durratun Nasihin. Saya udah hampir hafal itu, sehingga saya dulu penghafal hadis palsu. Ya, jadi kalau orang sebut sebuah hadis, ingatnya ada di kitab itu, berarti bermasalah. Ya, alhamdulillah setelah itu ketemu guru yang mengajarkan hadis Sahih Bukhari, Muslim dan hadis-hadis Sahih lainnya. Ini ketemunya di Durratun Nasihin karangan seorang syekh tapi bukan ulama hadis, bukan, dia kayak jurnalis aja, ngumpulin hadis. Namanya Utsman Al-Khubbani, bukan Utsman Kebab ya. Al-Khubbani. 1 jilid. Itu ketemu di situ Pak, nggak ada sumbernya. Ini hadis palsu. Menyampaikan hadis ini setelah tahu tanpa menjelaskan kepalsuannya, dosanya besar. Tapi kalau belum tahu, semoga Allah tutup ketahuannya. Ya. Apa turunannya kalau bulan puasa? Pahala qiyamul lail malam pertama, kedua, ketiga sampai malam 30 itu hadisnya palsu. Kan banyak tuh di masjid-masjid ya dibagi. Sumbernya mana? Durratun Nasihin. Kalau mau baca kitab hadis tanpa guru boleh. Namanya Riyadhus Shalihin. Dicatat Pak, dalam hati ya, dalam pikiran. Riyadhus Shalihin. Ada satu lagi, Fadailul A'mal, karya ikhwan kita tabligh. Cuma ada hadis dhaif di situ, udah dijelaskan oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Saya dapat sanad hadis itu dari murid Syekh Yasin langsung dari Maulana Zakaria. Jadi jarak saya dengan Maulana Zakaria cuma dua orang ya. Guru saya Syekh Yasin langsung Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Jadi walaupun saya tidak aktif selalu dalam harakat tabligh, tapi saya dapat sanad kitabnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu pernah ikut ya, sehingga kita tahu betul tidak semua di dalamnya sahih. Tapi dia Syekh Zakaria sudah menjelaskan adabnya. Apa adabnya? Jika menyampaikan hadis dhaif yang sangat dhaif dan hadis palsu, adabnya adalah menjelaskan kelemahannya. Tapi sayang, di terjemahan yang dipakai ikhwan tabligh, ahbab tabligh, yang penjelasan dalam kurung tidak diterjemahkan supaya kitabnya nggak ketebelan gitu. Tapi yang alim ngerti Pak. Maka teman-teman tabligh itu kalau ngirim jamaah tabligh itu ada pilarnya, salah satunya ulama mesti dikirim ya. Nah, makanya saya nggak berani nyebut jamaah tabligh jamaah kompor ya. Bagi saya jamaah tabligh itu jamaah yang ngompor-ngomporin masuk surga ya, walaupun saya bukan ahbab tabligh, tapi saya mencintai mereka ya. Ada 1-2 salah adab kita maklumi Pak, nggak apa-apa. Masa ustadz diajak khuruj, kita khuruj tiap hari ya.
Kita khuruj di ma'had tiap hari. Dia belum bangun, kita sudah bangun. Tapi datang ke rumah, bilang apa? Ustadz, antum khuruj dong sama kita. Masa Ustadz nggak mau khuruj? Kita aja khuruj. Ya, saya senyum aja ya. Kami khuruj tiap hari. Ya, ente kan dapat gaji di situ. Kurang ngajar dia ya. Apa kita setiap mengajar hadis dapat gaji? Enggak, Pak. Suuzon nama ulama. Nah, itu oknum ya. Tolong antum yang ahbab tabligh kasih tahu itu oknum-oknum ya. Saya sudah disinggung lebih dari 3 kali. Habis kajian kita ditashkil di bawah. Ya, kita capek-capek bela mereka di tanah, di lapangan, malah kita dihina di depan orang ya. Di BSD pernah ya, Jakarta. Tapi ya sudah, ana muhibbuhum ya, saya cinta mereka, cinta jamaah dakwah. Jadi sudah berapa hadis? Udah 4 ya? Udah 4. Mau nambah? Ya. Ada hadis dhaif tapi sudah naik menjadi hasan. Sumu tasihhu. Puasalah kamu nanti sehat. Dulu penelitian pertama saya hadis yang dhaif, ternyata ada hadis yang menguatkannya. Jadi saya merevisi lagi. Jadi penelitian hadis itu berkembang, Pak. Sumu, puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Tapi ingat, puasa bukan cari sehat. Puasa cari keridhaan Allah. Dikasih sehat ridho, dikasih sakit ridho. Ya. Sering dengar kalimat ini. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin? Ya. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin? Apa? Merugi. Siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin? Bahasa Arabnya mau tahu. Man istawa yaumahu fahuwa maghbun. Wa man kana yaumuhu syar min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang harinya sama dengan kemarin, orang merugi, maghbun. Siapa yang harinya lebih buruk dari kemarin dapat ilmu, hari ini belum dapat ilmu, itu antum harinya buruk, mal'un, terkutuk. Kan bahaya itu, Pak. Kalau Ustaz Arnaf nggak datang ke sini hari ini, antum jadi mal'un dong, terkutuk dong. Kalau nggak ngaji hari ini, terkutuk dong. Ternyata nggak begitu ya. Di mana dapat hadis ini? Ternyata ini maknanya sahih, tapi bukan hadis Nabi. Ini disebut dengan hadis mimpi. Imam Al-Baihaqi, ada yang namanya Baihaqi? Imam Al-Baihaqi punya kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, menceritakan dari seorang tabi'in namanya Abdul Aziz bin Rawat, ulama tabi'in yang sering bertemu Nabi dalam mimpinya, karena mimpi bertemu Nabi itu benar. Apa kata beliau? Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam qala. Aku melihat Nabi dalam mimpiku, qala, bersabda. Tapi oleh orang awam kata mimpinya dibuang. Tersisalah qala, berkata, dikira itu hadis, padahal itu bukan hadis. Man istawa yaumahu fahuwa maghbun. Siapa yang sama harinya merugi, yang tidak sama lebih buruk mal'un. Ternyata itu hadis mimpi. Hadis mimpi tidak disebut hadis, itu setara dengan ilham. Ya. Jadi kalau ada nanti yang ketemu Nabi bilang bunuh Ustadz Rozi, itu nggak benar, Pak, ya, nggak benar itu, nggak benar itu setan itu ya. Masa Nabi ngomong begitu? Ada yang nyuruh sembelih anakmu di hari Zulhijjah, ada disembelih anaknya. Kata dia, saya mimpi 3 kali kayak Nabi Ibrahim mimpi 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak mungkin itu Nabi ya. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Syaitan tidak pernah menyerupaiku. Jadi dia cuma was-was dikiranya mimpi. Mau nambah lagi? Ini bulan apa nih Ustaz? Rabiul Akhirnya. Setelah Rabiul Akhir apa? Rajab. Nah ini siap-siap. Bulan depan hadis palsu kembang lagi, Pak. Apa hadis palsunya? Siapa yang berpuasa 1 hari dapat pahala 1000 tahun. Yang berpuasa 2 hari di bulan Sya'ban dapat pahala sekian tahun, terus sampai akhir. Lebih 1000 tahun. Antum bisa bayangkan 1000 tahun?
Lailatul Qadar berapa lama? Cuma 1000 bulan. Masa yang jelas fa'alanya cuma 1000 bulan, yang nggak jelas 1000 tahun. Ini ciri-ciri hadis palsu. Jadi kalau nggak ngerti ilmu hadis, cek aja Pak. Masa lebih, jadi standarnya lebih gede dari Lailatul Qadar. Amal sedikit tapi lebih gede dari Lailatul, udah pasti palsu. Ini perkataan Imam Ibnul Jauzi. Kalau kamu nggak ngerti ilmu hadis, cek pahalanya lebih gede nggak dari Lailatul Qadar, amalnya lebih ringan Lailatul Qadar, berarti itu hadis palsu. Jazakallah sih. Namun boleh nggak puasa? Rajab bulan haram, berpuasa di bulan haram itu sunnah, tapi bukan karena hadis palsu. Apalagi di bulan Rajab ada bid, ada awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, ada Senin, Kamis. Silakan puasa. Ada teman kita gagal fokus, dikira nggak boleh puasa. Bukan, tidak boleh menggunakan hadis ini untuk landasan puasa. Bisa bedain? Jangankan Rajab, bulan Rabiul Akhir aja kita puasa. Hari Senin puasa nggak Pak besok? Ya, tapi saya nggak kuat puasa ya, saya mau safar besok. Ya. Yang puasa doain saya ya. Amin. Ada lagi Pak hadis palsu seputar bulan Rajab. Rajab syahrullah, bukan Syahrul Gunawan. Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Udah berapa hadis? Tuh, saya nggak ngitung Pak ya. Hitung sendiri deh ya. Rajab syahrullah. Rajab bulan Allah. Sya'ban bulanku, Nabi Muhammad. Wa Ramadan syahru ummati. Ramadan bulan umatku. Itu hadis sangat dhaif, tidak palsu. Ya, jadi kalau menyampaikannya boleh, tapi kasih tahu ini sangat dhaif. Sehingga kita nggak pakai, cuma pengen tahu aja. Ya. Ada lagi hadisnya orang travel. Mohon maaf orang travel ya, ustadz travel, tolong jangan pakai hadis ini. Keafdalan meninggal di Makkah. Ya. Nabi menjamin masuk surga man mata fi Makkah. Siapa yang meninggal di Makkah. Makanya dulu ustadz kita, tuan guru, saya ingin mati di Makkah. Nenek-nenek kita dulu, saya ingin mati di Makkah. Ternyata hadisnya palsu. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kalau tinggal di Mekah, beliau cari luar haram. Nyarinya di belakang Ji'ranah. Kenapa? Ketika ditanya beliau jawab, saya kalau sudah masuk tanah haram, saya tidak boleh menyimpan kesal sedikit pun di kalbu. Karena satu kekesalan dipandang besar oleh Allah Ta'ala. Kalau salat satu jadi 100.000, tapi kesalahan satu dipandang besar. Kenapa? Kalau ada orang meludah di depan anak kecil di luar sana boleh nggak? Tapi kalau antum meludah di sini, ini masjid Pak, ini tanah haram atau tanah biasa? Ini tanah biasa. Meludah di sini dosa besar nggak? Dosa besar. Apalagi punya kotoran hati di sana. Maka Imam Sya'rani mengatakan, kalau kamu tidak sanggup punya adab rohani, adab qalbu tinggal di Makkah, jangan tinggal di Makkah. Tinggal di luar kota Makkah. Ya. Gitu, ya. Jadi tolong ustadz travel jujur menyampaikan hadis. Jujur menyampaikan hadis. Pakai hadis-hadis yang sahih. Banyak hadis sahih. Hampir 50 hadis tentang haji, umrah. Mulai dari fadilahnya sampai cara-caranya, semuanya ada, ya. Kemudian tentang bahasa Arab, bahasa surga. Saya dulu didoktrin, jangan-jangan Ustadz Al-Nof ini kalau diajak bahasa Inggris, ini udah lupa nih ya. Kenapa? Dulu didoktrin kita di pesantren atau di ma'had atau di asrama. Apa doktrinnya? Bahasa Inggris bahasa munafik. Bahasa Arab bahasa surga. Nabi bersabda, bahasa Arab bahasa surga. Wah, kita akhir semangat. Ini efek belajar hadis palsu ini dulu ya. Tapi akhirnya kita tidak sejago bahasa Arab ngomong bahasa Inggris. Saya alhamdulillah faham ya, kita sering menerjemah bahasa Inggris, tapi ngomongnya nggak seperti bahasa Arab. Ngomong bahasa Arab tuh kayak sendawa aja ya. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris gini dulu ya.
Mikir dulu, menterjemah dulu di sini. Baca teksnya nggak selancar bahasa Arab. Karena doktrin itu. Ternyata hadis ini hadis palsu. Lughatul Arabiyyah, al-lughatul Arabiyyah lughatul jannah. Bahasa Arab bahasa surga, bukan hadis sahih. Hadisnya palsu. Jadi tolong guru-guru pesantren, guru-guru sekolah jangan pakai hadis ini. Pakai kalimatnya Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Ta'allamu lughatal Arabiyyah. Belajarlah bahasa Arab fa innahu nisfuddin. Karena separuh ilmu agama ada dalam bahasa Arab. Jadi yang sudah bisa bahasa Arab, dia sudah punya kunci setengah. Tinggal mau ngaji, dia dapat setengah lagi. Ilmunya sempurna. Ya. Kenapa kita katakan gitu? Karena dalam surat Ar-Rum dikatakan wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran keagungan Allah, ikhtilafu alsinatikum, perbedaan bahasa kamu, wa alwanikum, dan warna kulitmu. Inna fi dzalika laayatin lil alimin, sesungguhnya hal itu adalah pertanda kebesaran Allah bagi orang yang alim. Jadi orang alim itu tidak hanya bahasa Arab, tapi bisa mengerti banyak bahasa. Saya pernah belajar bahasa Prancis, pernah belajar bahasa Persia, pernah belajar bahasa Jawa, tapi bukan Jawa biasa, Jawa kitab. Hono Coroko Doto Sowolo. Lebih tua Pak dari ini, cuma 20 aksaranya. Kita pernah belajar dulu. Tapi lupa semua. Yang tersisa hari ini cuma bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Persia sedikit sekali. Jadi cuma 4 bahasa ditambah bahasa Minangkabau, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa harian. Nah itu, jadi 10, 50 berapa? 8 bahasa juga ya. Alhamdulillah. Khalas, hanal waqt. Baik. Masih banyak ini Pak. Di musim Maulid biasanya ada hadis dhaif. Tapi ini dibolehkan membacakannya. Tatkala Nabi lahir, berguncang istana Persia, kekaisaran Romawi. Dapat cerita itu? Itu hadis dhaif, tapi boleh disampaikan. Kenapa? Karena kisah-kisah ini terjadi sebelum Nabi lahir atau pas Nabi lahir, sebelum kenabian. Belum ada sistem periwayatan. Jadi itu sebabnya buku-buku sirah Nabawi isinya dipenuhi dengan hadis-hadis yang tidak kuat. Imam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, terus sahabat Ibn Qayyim, Ibn Katsir nulis As-Sirah An-Nabawiyah. Ternyata hadis dhaifnya banyak. Tapi beliau jelaskan bahwa ulama sepakat membolehkan dalam sejarah pakai hadis dhaif selama tidak palsu. Jadi kalau ada teman-teman kita mengkritisi hadis-hadis cerita kelahiran Nabi, berarti tidak mengerti kaedah dalam meriwayatkan hadis sejarah. Ya, jadi boleh ya. Itu yang ada di Barzanji, Simtud Durar itu hadisnya dhaif kebanyakan. Tapi boleh. Yang sahih cuma Nabi lahir belum mengatakan wulidtu makhtunan. Aku terlahir tidak lagi perlu dikhitan, sudah kayak dikhitan. Secara kedokteran itu bisa terjadi. Lalu apalagi Nabi kemudian mengatakan aku waktu kecil belum udah mumayyiz, udah bisa membedakan baik buruk di bedah dadaku. Itu sebelum kenabian. Ini sahih. Apalagi Nabi jalan-jalan di kota Mekah, tiba-tiba ada batu ngomong. Coba kalau antum ini jalan ke masjid, pohon ngomong, berani nggak jalan situ? Makanya nggak ada yang jadi nabi di sini. Kalau ada pohon ngomong langsung gila, langsung ngerasa dirinya nabi, ya. Makanya Ahmad Musaddiq di Jakarta langsung menjadi gila Pak. Itu udah gila itu, orang aku nabi itu pasti gila. Ada nggak beres di sini? Itu nggak bisa diobati. Dibawa ke rumah sakit juga nggak beres. Dimasukin penjara juga nggak akan hilang. Udah akut. Itu kegilaan, tapi kegilaan rohani. Bukan di sini Pak gilanya, dia cerdas, tapi kegilaannya di rohani. Karena nggak berguru. Ya. Apa kata Nabi? Inni la a'rif. Sungguh aku tahu. Apa yang beliau tahu? Hajaran
sebuah batu di Makkah yusallimu alayya, mengucapkan salam kepadaku qabla an ub'ats, sebelum aku jadi rasul, sebelum aku diangkat jadi rasul. Batu tahu kalau itu Nabi Muhammad, berarti beliau sudah jadi nabi. Saya mau tanya, kapan Nabi Muhammad jadi nabi? Kita cek nih, belajar agamanya gimana nih? Umur? Tuh, palsu semua kan hadisnya? Masuk ke sekolah, Pak. Padahal hadis yang sahihnya menyebutkan dalam hadis Imam Al-Hakim, kuntu nabiyyan wa Adam baina ma'in wa tin. Aku sudah jadi nabi, Adam belum tercipta. Adam belum tercipta. Maka kata Imam Ibnu Katsir murid Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam Salafi. Apa kata Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Azim, tafsir Ibnu Katsir, ketika Allah menurunkan ayat alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku Rabb kalian, bukankah aku pencipta kalian? Allah malah berbahasa basi. Roh yang pertama menjawab adalah rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam menikah, beliau bersolawat, itu jadi maharnya. Makanya orang yang disebut nama Nabi tidak bersolawat itu orang bakhil, karena perkawinan sah Adam dan Hawa itu hanya dengan bersolawat. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan hadisnya sahih menurut Imam Al-Hakim. Masih mau jadi orang pelit? Ya, bapak ibu ini semua jadi anak zina kalau enggak bersolawat Nabi Adam. Jadi Nabi Adam bangun tidur, tiba-tiba ada cewek cantik. Hawa itu perempuan paling cantik di dunia, paling cantik. Istri Nabi Ibrahim siapa namanya? Satu lagi yang pertama, Sarah. Itu separuh cantiknya Hawa. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Siti Adam, Siti Hawa itu cantiknya bukan main. Ingin kita kalau udah berdua mojok, Pak, mau ustadz mau apa, kalau udah mojok sama cewek pasti tangannya kayak kena magnet, pengen megang. Mau wali nggak wali sama, mau ustadz nggak ustadz sama. Nabi Adam juga begitu, itu udah fitrah. Jadi kalau itu pernah terjadi pada kita, tobat kepada Allah, hentikan itu, blok semua nomornya, karena orang melakukan itu karena dia suka. Si perempuan juga suka disentuh, ya kan? Apa kata Allah? Adam, tunggu, kamu belum bayar maharmu. Apa maharnya? Ya Allah, saya melihat ada nama Muhammad di Arasy. Saya ingin menyampaikan salam kepada si Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhirnya sah, lahirlah cucu anak Adam. Inilah jadinya ya, yang wajahnya macam-macam ini. Terima kasih ya Rasulullah. Semoga Allah menjadikan kita umatnya, ya, yang nanti dicari-cari beliau untuk diberi syafaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita lanjutkan tanya jawab insyaallah setelah salat isya. Wa sallallahu ala Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi penjelasan dari Buya Ar-Razi Hashim tentang hadis-hadis dhaif. Semoga apa yang kita telah dengar bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.